Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria terekam kamera pengintai saat membobol kotak amal di sebuah langgar di Samarinda. Aparatur sipil negara di Kabupaten Berau diingatkan agar tidak terjebak politik pada pelaksanaan Pilkada 2024. Pengerjaan Istana Negara di Ibu Kota Negara Nusantara Sepaku Penajam Pasir Utara sudah hampir rampung. Seorang pria terekam kamera pengintai saat berusaha masuk ke dalam langgar Al-Falah di Jalan Muso Salim, Samarinda Ilir. Setelahnya pria itu memecah kaca kotak amal dan mengambil isinya. Tidak cuma 1, namun 3 kotak amal yang dibobolnya. Pengelola langgar menyebut pencurian sebelumnya pernah terjadi. Untuk antisipasi mereka memasang kamera pengintai. Meski begitu, pelaku tetap nekat. Dari 3 kotak amal tersebut, pelaku berhasil membawa kabur uang sumbangan jemaah sebanyak 9 juta rupiah. Ada kejadian pembobolan kotak amal, ada 3 kotak amal kita dibobol orang yang tanggung jawab. Kemarin pada tanggal 4 sekitar jam 10.45 Pak ya? Jam 10.45. Oke, dari 3 ini ada kira-kira uang berapa yang diambil pada saat itu? Kalau untuk uang tidak bisa kita perkirakan ya, cuman kita ada bulan kemarin kita bongkar kotak amal ini sekitaran 5 juta, jadi kemungkinan kemarin itu hilangnya sekitaran 4 jutaan. 4 jutaan ya? 4 jutaan. Cara dia masuk sendiri seperti apa Pak? Caranya masuk ini kita di pintu dibobolnya, didobraknya. Oh, terkunci ya? Dalam keadaan terkunci. Pengelola rumah ibadah ini berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Imigrasi kelas 1 TPI Samarinda Rabu siang masih menangani 6 warga asal Korea Selatan. Ini dilakukan setelah petugas mendapati kejanggalan dokumen keimigrasiannya. Kasih Teknologi dan Informasi Teguh Mentalyadi menyatakan, petugas imigrasi melihat 6 warga Korea ini bekerja di hangar pesawat Bandara APT Pranoto Selasa sore. Mereka akhirnya digiring ke kantor imigrasi setelah didapati dokumen keimigrasiannya tidak sesuai. Dari 6 warga Korsel itu, 4 orang memegang kartu izin terbatas atau KITAS dengan wilayah kerja di luar Samarinda, sedang 2 lainnya hanya mengantongi visa kunjungan bisnis. Dari informasi yang kami himpun, bukan penangkapan yang istilahnya pengamanan, karena diduga ke-6 WN Korea ini antara izin tinggal dengan kegiatannya itu nggak sesuai, kurang sesuai lah. Dan jadi pengguna mereka belum melaporkan juga kepada kami. Jadi sekarang masih didalami, tapi mereka tetap dikeluarkan, nggak ditahan, dikeluarkan. Mereka bisa berkegiatan, cuman sementara kami STP paspornya seperti itu. Ke-6 WNA ini merupakan pekerja taksi terbang yang akan dioperasikan sebagai Sky Taxi di Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Mereka berada di Samarinda untuk kesiapan uji coba pada Juni 2024. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi sektor Samarinda Ulu hingga Rabu siang masih menangani perkara pembunuhan terhadap seorang penjaga rumah tahfiz di Gunung Keluas, Samarinda Ulu. Saat ini terduga pelaku sudah ditangkap dan dimintai keterangan di kantor polisi. Kapolsekta Kompol Yasir menyebut peristiwa ini bermula saat pelaku meminta tolong memperbaiki ponsel. Itu dilakukan karena korban memiliki keahlian perbaikan ponsel. Keributan terjadi saat pelaku meminjam ponsel milik korban selama perbaikan. Pelaku emosi saat korban menolak meminjamkan ponselnya. Oh, manggil tadi malam. Hati ya. Sama si korban ini baru aja kenal. Jadi si Ahmad ini mau membagi HP kepada si Basri, namun Ahmad minta HP dibaiki, kemudian dia mau pinjam HP sama si Basri, namun si Basri karena baru kenal tidak mau meminjamkan HP ya? Kurang percaya kata-katanya dalam di WA itu. Namun dari si Ahmad ini merasa tersinggung. Akhirnya terjadi itu Keributan Pak ya? Dan akhirnya terjadi penganiayaan gitu. Bisa pesen kopi kan? Polisi masih mencari barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan melukai korban. Diduga senjata tajam tersebut dibuang di sekitar rumah yang dijaga korban. Iswanto melaporkan dari Samarinda.